Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Bagus. Di sini kami akan mempresentasikan materi isu-isu gender dalam agama dunia. Nah, anggotanya berisikan Syahna Akila, saya sendiri, lalu ada Salsabila Kalista, lalu ada Dia Adiantri. Next. Yang pertama ada konsep gender. Istilah gender itu digunakan berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Nah, namun sementara seks atau jenis kelamin itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Nah, lalu istilah seks dan jenis kelamin ini lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon lalu dalam tubuh. Nah, lalu anatomi, fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara dari gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan rumah tangga, dan perempuan itu bertugas mengurus urusan dalam rumah. Lalu perbedaan gender atau gender different ini tuh pada prosesnya melahirkan perbedaan atau gender role yang dianggap tidak menimbulkan masalah. Namun akan tapi yang menjadi masalah itu dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender itu sendiri. Next. Oke. Selanjutnya ada materi isu-isu gender dalam agama dunia. Nah, di dalam isu ini tuh terdapat ketidakadilan gender, lalu ada kedudukan wanita dalam agama, selanjutnya ada LGBT. Nah, pertama itu perbedaan dan peran gender itu melahirkan ketidakadilan. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan itu menjadi korban dari sistem tersebut. Nah, ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, lalu ada subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik. Selanjutnya ada pembentukan stereotip, yaitu melalui perbedaan negatif. Lalu ada kekerasan atau violence, lalu ada beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden. Dalam pergaulan sehari-hari dan masyarakat yang menganut perbedaan gender, itu diantaranya ada adanya nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Nah, di setiap orang itu seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender atau gender feeling dalam pergaulan, sehingga jika seseorang menyalahi nilai ini, nilai atau norma dan perasaan tersebut, maka yang bersangkutan tuh akan menghadapi resiko di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol dan status. Nah, laki-laki ini didefinisikan sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan atau masculinity, sedangkan perempuan didefinisikan sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan atau femininity. Nah, perempuan ini biasanya dipersepsikan sebagai wanita cantik, langsing, dan lembut. Nah, sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, dan agresif. Menurut Badi Munawar Rahman, terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan itu salah satu disebabkan oleh tema patriarki atau kekuasaan kaum laki-laki. Nah, yang mana hal ini tuh menjadi agenda yang paling besar gitu loh ditentang oleh kaum feminis Islam. Karena patriarki ini dari sudut pandang feminim itu dianggap feminisme dianggap sebagai sebagai asal usul dari keseluruhan kecenderungan
misgonis ini, atau kebencian terhadap kaum perempuan. Yang mendasari penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini selalu terjadi diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, itu yang pertama ideologi, patriarki dan budaya patriarki, di mana laki-laki superior atau penguasaan perempuan dan mempunyai inferior. Lalu yang kedua itu faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum atau berisi semua peraturan undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara. Lalu struktur hukum, penegak hukum, misalnya penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan prosedur pengakanannya. Lalu ada budaya hukum. Selanjutnya itu faktor interpretasi agama dan budaya. Lalu sementara itu menurut Ritzer dan Gottman ada 4 tema yang menandai teori ketimpangan gender ini. Diantaranya yang pertama, laki-laki dan perempuan itu diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tapi juga timpang. Nah, secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material atau status sosial berdasarkan sosial, kekuasaan, dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki, yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan, atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. Yang kedua, ketimpangan gender ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting dalam antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, meski manusia secara individu itu memiliki perbedaan ciri dan karakter, satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah yang signifikan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan ini akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional itu kurang berkuasa dibandingkan dengan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengkualitasisan diri. Keempat, semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki maupun perempuan itu akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat. Dan dengan mudah dan secara ilmiah. Dengan kata lain itu mereka berkeyakinan akan adanya peluang untuk mengubah situasi. Ya, selanjutnya kedudukan perempuan dalam agama dunia. Jadi kesetaraan perempuan dan laki-laki ini memegang posisi otoritatif dalam keyakinan doktrinal dan kitab suci berdasarkan masing-masing agama. Beberapa agama sudah memberikan lebih banyak kebebasan kepada perempuan, sementara yang lain sebagian besar masih bersifat patriarki dari berpusat pada laki-laki. Kesetaraan agama itu berarti memperlakukan semua agama sama, seperti Kristen, Sikh, Hindu, Buddha, Muslim, dan Yahudi, serta semua dominasi dalam agama masing-masing. Dalam semua agama tersebut, meskipun semua agama yang sama sekali berbeda dari sudut pandang orang luar, jika melihat topik status dalam perempuan agama itu sangat berbeda. Ketidaksetaraan gender dalam hak-hak perempuan telah menjadi praktik normal dalam budaya sehari-hari dalam beberapa dekade. Ini telah menjadi topik yang dikelilingi oleh banyak teori dan banyak sejarah. Selama berabad-abad, wanita di seluruh dunia telah berjuang untuk persamaan hak dan kesetaraan gender. Lalu perempuan masih berjuang untuk memiliki kesempatan yang sama di bidang pekerjaan, bidang pendidikan tinggi, dan bahkan dalam hal kesehatan yang lebih baik. Kelemahan ini tidak hanya menghambat perempuan, tetapi juga menyebabkan banyak rintangan dalam kemajuan internasional. Selanjutnya berikut beberapa peran perempuan dalam agama dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, agama adalah bagian penting dari kehidupan wanita
86% wanita di Amerika Serikat berafiliasi dengan agama, sedangkan 63% mengatakan bahwa agama adalah bagian penting dari kehidupan mereka, sementara 44% mereka para wanita menghadiri ibadah keagamaan minimal setiap minggu. Nah, angka-angka ini membuat lebih penting untuk mempelajari subjek yang relevan dan terkadang menjadi kontroversial. Selanjutnya, dalam agama Islam diperkirakan dari 0,9% dari populasi Amerika Serikat adalah Muslim, dengan 23,2% dari populasi dunia adalah wanita di agama Islam. Meskipun sebagian besar masih didominasi laki-laki, 35% Muslim di dunia adalah perempuan. Nah, prospeknya juga terlihat menguntungkan ketika menyangkut perempuan yang memegang posisi kekuasaan. Mereka aktif dalam politik dan organisasi keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin. Tanggung jawab utama wanita adalah merawat anak-anak, mewariskan tradisi kepada mereka, melayani suami, mengikuti perintah khusus gender, membantu suami dan anggota keluarga laki-laki lainnya dalam keputusan politik dan agama, mempertahankan dan merawat aset keluarga. Jelaslah bahwa otoritas suami itu masih patriarki dan masih diakui dalam Islam. Sama halnya di negara lain. Nah, dalam agama ini juga wanita kontemporer juga merupakan pemimpin agama yang penting. Seperti Zainab Al-Ghazali, ia memimpin sayap perempuan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ada banyak guru perempuan, penceramah, dan pemimpin Islam di Iran kontemporer. Salah satunya adalah Zahra Ranavard. Terus di Amerika Serikat juga ada Rifat Hasan, adalah seorang sarjana Muslim Amerika yang terkenal. Selanjutnya dalam agama Kristen. Agama mayoritas untuk wanita di Amerika Serikat adalah Kristen, dengan 70,6% dari populasi menjadi anggota di dominasi Kristen. 31,5% dari seluruh populasi wanita di dunia adalah Kristen, sedangkan 55% dari kelompok Kristen merupakan kelompok Kristen Protestan adalah wanita. Pandangan kesetaraan gender juga terlihat progresif dalam hal memegang posisi kekuasaan. Ada banyak perempuan dalam peran berkhotbah, mengajar, dan peran misionaris. Tanggung jawab utama wanita dalam Kristen ini adalah membesarkan anak-anak, memelihara rumah tangga, sama seperti agama yang lain juga. Seperti yang dapat dilihat, masih ada apa yang dapat dianggap sebagai tanggung jawab tradisional yang dilimpahkan kepada perempuan dalam agama ini. Next. Selanjutnya ada agama Yudaisme dan Yahudi. Dari seluruh populasi Amerika Serikat, 1,9% adalah wanita dalam agama Yudaisme dan 0,2% dari populasi dunia adalah wanita Yahudi. Sedangkan 48% dari populasi Yahudi adalah wanita. Wanita memiliki peran yang penting dalam agama ini, dengan 13 wanita menjabat sebagai menteri kabinet sejak berdirinya negara Israel dan 4 dalam pemerintahan ke-34 dari total 26 menteri dan wakil menteri. Sejauh ini menyangkut tanggung jawab dipegang oleh perempuan. Dan menariknya orang Yahudi itu kurang menekankan pada gender karena Tuhan itu menurut mereka dianggap sebagai memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Selanjutnya dalam agama Hindu. Wanita Hindu membentuk 0,7% dari populasi Amerika Serikat dan 15% dari populasi dunia. Dari seluruh kelompok agama Hindu, 38% adalah perempuan. Berkaitan dengan fakta menarik lainnya bahwa perempuan dalam posisi kekuasaan dalam agama ini masih tidak terlalu khas, kecuali dalam keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Perempuan itu tidak boleh untuk memimpin upacara dan perempuan diharapkan untuk membesarkan anak-anak saja, menjadi bagian dari perjodohan atau membantu suami dalam melakukan upacara adat, merawat anggota keluarga yang lanjut usia dan memelihara rumah tangga, tugas-tugas yang dapat dianggap sebagai sebagian besar dari budaya tradisional. Selanjutnya ada agama Buddha. Seperti populasi wanita Hindu,
seperti populasi wanita Hindu 0,7%, populasi Amerika Serikat adalah wanita Buddhis, dan 7,1% dari populasi dunia. Hampir setengah dari umat Buddha di seluruh dunia adalah perempuan. Wanita terkemuka dalam ajaran Buddha. Perempuan memegang posisi kekuasaan dan pada umumnya diharapkan untuk memelihara rumah tangga, membantu membesarkan anak-anak. Bertindak sebagai pengganti suami dalam membuat keputusan ketika dia tidak ada, dan mungkin hidup berdampingan secara damai jika mereka berpoligami. Nah, beberapa feminis ini menolak semua institusi keagamaan dan agama secara lebih umum karena secara inheren bersifat patriarki. Yang lain meninggalkan komunitas mereka sendiri untuk menciptakan bentuk-bentuk agama baru yang berpusat pada perempuan. Tetapi banyak yang lebih memilih untuk tetap dan bekerja dalam tradisi mereka untuk membuat mereka lebih inklusif, melihat sejarah, tradisi, dan teks-teks suci untuk memberikan sumber daya. Nah, penghabisan perempuan hanyalah salah satu bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung ini. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tidak hanya membahas tentang kesetaraan gender, mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu isu gender yang juga sering dibahas oleh agama juga menyangkut orientasi seksual seseorang, yaitu mengenai perilaku LGBT. Menurut pengertiannya masing-masing, lesbian mengacu pada orientasi seksual pada wanita, sedangkan gay merupakan orientasi seksual homoseksual pada laki-laki. Seksual merupakan orientasi seksual yang tertarik pada dua arah, yaitu baik pada laki-laki maupun perempuan, sedangkan transgender adalah mereka yang merupakan Islam. Maka penyimpangan seksual ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor biologis, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga moral yang dianut oleh lingkungan sekitar. Jadi next. Meski fenomena LGBT ini sudah mulai diterima dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan pandangan agama terhadap fenomena penyimpangan seksual ini. Beberapa agama melakukan penolakan atas perilaku LGBT dan menganggapnya sebagai dosa besar. Contoh dari beberapa agama dunia yang menolak gerakan LGBT yaitu adalah agama Islam dan juga agama Kristen. Kedua agama ini berpendapat gerakan LGBT menyebabkan dosa besar dikarenakan menyalahi perintah Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kitab suci bahwa laki-laki berpasangan dengan perempuan. Salah seorang pendeta Katolik yaitu Pastor Benny Susetio yang juga ia menyatakan bahwa Gereja Katolik, Vatikan, dan Paus dengan tegas menolak segala bentuk perilaku penyimpangan seksual. Namun, terdapat juga agama yang mulai menerima perilaku LGBT, yaitu adalah agama Protestan. Boleh di next. Nah, dengan adanya perbedaan dalam pendapat pandangan agama-agama yang ada di dunia, beberapa pelaku LGBT juga merasakan dampak negatif dari orang-orang sekitar mereka, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dalam sistem pemerintahannya. Para pelaku LGBT ini seringkali mengalami pelanggaran HAM dalam mengakses fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan pekerjaan, serta mendapatkan hukum yang berlaku secara tidak adil. Dan tak jarang juga mereka diperlakukan secara diskriminatif, dibully, serta mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara non-verbal. Jadi next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.